Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Skills Lab kali ini kita akan mempelajari topik mengenai sediaan hapus darah tepi dan hitung jenis leukosit. Sediaan hapus darah tepi berfungsi untuk mengidentifikasi eritrosit, leukosit, trombosit, serta juga beberapa sel abnormal, parasit, dan badan-badan inklusi. Untuk identifikasi eritrosit, kita dapat melihat bagaimana ukuran dari eritrosit tersebut. Apakah ukurannya normal, lebih kecil, atau lebih besar. Kemudian dari bentuknya. Bentuknya apakah bentuk eritrosit tersebut bikonkaf ataupun kita temukan bentuk-bentuk yang lainnya seperti adanya sel target, sel pensil, atau sferosit. Kemudian kita lihat bagaimana warnanya, apakah normal yaitu normokrom atau hipokrom. Kemudian untuk identifikasi dari leukosit, dengan menggunakan sediaan hapus darah tepi, kita dapat melakukan konfirmasi terhadap jumlah leukosit, kemudian menilai bagaimana morfologi dari sel-sel leukosit tersebut, dan melakukan hitung jenis dari leukosit. Selanjutnya, untuk identifikasi dari trombosit, ini hampir sama. Kita juga dapat melakukan konfirmasi terhadap jumlah trombosit, kemudian menilai bagaimana morfologi dari trombosit, dan granulasi dari trombosit tersebut. Selain untuk mengidentifikasi dari ketiga sel tersebut, sediaan hapus darah tepi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat sel-sel abnormal. Contoh dari sel abnormal adalah sel blast, ya, atau sel-sel muda dari sel darah, di mana normalnya mereka terdapat di dalam sumsum tulang. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, sel tersebut akan keluar dan dapat ditemukan di darah tepi. Contohnya adalah pada keadaan keganasan darah. Kemudian yang lainnya adalah untuk mengidentifikasi adanya parasit, contohnya adalah malaria, dan badan inklusi, contohnya cabot ring. Indikasi untuk pemeriksaan sediaan hapus darah tepi ini ada dua, baik indikasi secara klinis maupun indikasi secara laboratorium. Indikasi secara klinis ini jika ditemukan adanya sitopenia. Sito artinya sel, penia artinya rendah. Jadi ketika ditemukan adanya jumlah sel yang rendah, itu merupakan salah satu indikasi klinis untuk dilakukan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi. Selain itu, sediaan hapus darah tepi ini dapat dilakukan dengan indikasi untuk diagnosis dan follow up. Pada pasien yang diketahui menderita anemia, neutropenia ataupun trombositopenia dengan penyebab yang belum diketahui, ini merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi. Selanjutnya adalah splenomegali dan limfadenopati yang dicurigai merupakan suatu keadaan akibat adanya gangguan dari hematologi. Dan selanjutnya juga adanya kecurigaan dari terjadinya infeksi di IC maupun disfungsi organ. Indikasi secara laboratorium ini adalah untuk melakukan konfirmasi ketika ditemukan adanya kadar hemoglobin kurang dari 8 gram per desiliter atau kadar hemoglobin lebih dari 16,5 gram per desiliter. Kemudian juga untuk mengkonfirmasi jumlah leukosit yang kurang dari 2.000 per mikroliter atau lebih dari 15.000 per mikroliter. Dan jumlah trombosit yang kurang dari 50.000 per mikroliter atau lebih dari 500.000 per mikroliter. Indikasi lainnya adalah ketika ditemukan adanya flek atau suatu tanda yang dikeluarkan dari alat analisis otomatis. Tanda tersebut dapat berupa blast, imatur granulosit, ataupun platelet clump. Ya, jadi kalau blast ini adalah sel-sel muda, sel-sel darah yang muda. Kemudian imatur granulosit adalah sel-sel granulosit yang belum matang. Dan platelet clump ini adanya gumpalan ataupun kumpulan-kumpulan dari trombosit. Kemudian indikasi lainnya adalah hitung jenis yang tidak dapat dilakukan oleh alat hematologi analyzer otomatis. Ya, jadi hal ini dapat terjadi pada keadaan di mana jumlah leukositnya sangat rendah sekali,
sehingga alat tersebut tidak dapat melakukan hitung jenis, ataupun misalkan pada keadaan pasien-pasien dengan keganasan sehingga ditemukan selnya yang berbagai macam bentuk, sel yang muda-muda sehingga alat pun akan kesulitan untuk melakukan hitung jenis. Sediaan hapus daerah tepi yang baik, ya, yang memiliki kualitas yang baik ini memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah panjangnya itu sekitar 2/3 dari panjang objek gelas. Bagian ekornya ini lebih tipis dibandingkan dengan bagian kepala. Dan bagian ekornya ini dia terdiri dari satu lapisan. Smooth dan dia terdiri dari satu lapisan. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat sediaan hapus daerah tepi? Yang pertama ini adalah gloves, kemudian ada cairan antiseptik. Alatnya adalah adanya objek gelas. Kita akan menggunakan 2 objek gelas ya. Objek gelas yang akan digunakan ini harus bersih dan kering. Objek gelas yang digunakan ini pertama adalah objek gelas sebagai tempat untuk membuat sediaan hapus tersebut, dan satu lagi akan digunakan sebagai spreader atau sebagai pendorong. Kemudian selanjutnya adalah staining rack atau rak pewarnaan. Larutan-larutan yang akan digunakan dalam pewarnaan sediaan hapus tersebut yaitu ada reagen metanol dan larutan Giemsa. Kemudian yang diperlukan juga adalah sampelnya. Sampel ini dapat berupa sampel yang didapatkan dari darah vena dengan menggunakan antikoagulan EDTA ataupun darah kapiler. Untuk membuat sediaan hapus daerah tepi, kita akan menggunakan teknik wedge smear. Ya. Jadi pertama-tama kita letakkan dulu objek gelas di atas meja yang datar. Setelah itu kemudian teteskan 1 tetes darah di atas objek gelas tersebut sekitar 2 cm dari ujung slide atau ujung objek gelas. Setelah kita teteskan, kemudian letakkan spreader slide dengan sudut sekitar 30 sampai 45 derajat terhadap objek gelas yang diletakkan di atas meja. Tarik spreader slide tersebut ke belakang sehingga darah yang berada di atas objek gelas yang berada di atas meja ini tersebar secara merata. Setelah itu, dorong secara perlahan tetapi mantap dan tidak ragu-ragu sehingga nanti akan terbentuk sediaan hapus yang baik. Setelah terbentuk sediaan hapus, maka kita keringkan di udara. Setelah sediaan hapus ini kering, maka akan kita lakukan pewarnaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sediaan hapus. Yang pertama itu adalah ukuran dari tetesan darah. Jika terlalu sedikit tetesan darahnya, maka slide yang akan dihasilkan itu terlalu pendek. Tetapi jika terlalu banyak, maka slide yang akan dihasilkan itu bisa terlalu panjang, sehingga bisa melebar melebihi dari panjang objek gelas yang tersedia. Ya, jadi untuk tetesan darahnya cukup 1 tetes saja atau sekitar 20 mikroliter. Kemudian selanjutnya adalah sudut dari spreader slide. Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa sudut dari spreader slide itu adalah sekitar 30 derajat sampai 45 derajat. Sudut ini kita gunakan untuk HbHb yang normal, kadar hemoglobin yang normal. Ketika sudutnya terlalu rendah, maka sediaan hapus yang akan dihasilkan itu akan terlalu panjang. Dan sebaliknya, jika sudutnya terlalu besar, maka sediaan hapus yang dihasilkan itu akan terlalu pendek. Sudut ini dapat disesuaikan sesuai dengan kadar hemoglobin dari pasien tersebut. Jika kadar hemoglobinnya terlalu rendah, maka sudutnya akan kita perbesar.
supaya sediaan hapus yang dihasilkan itu tidak terlalu panjang, tidak akan melewati atau melebihi dari ukuran kaca objek. Dan sebaliknya, jika kadar hemoglobinnya semakin tinggi, ya, maka sudutnya ini dapat kita atur, akan kita kecilkan sudutnya, sehingga sediaan yang akan dihasilkan nanti akan cukup panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan dari pembuatan slide tersebut. Kecepatan pendorongan pada saat pembuatan preparat, ya. Jadi harus cepat, mantap, dan tidak tersendat-sendat. Kalau tersendat-sendat, ini akan menghasilkan slide seperti gambaran pada C. Ya, ini terlihat di tengah-tengahnya ada sendatan-sendatan, sehingga dia tidak tersebar secara merata. Yang A ini adalah contoh sediaan hapus yang baik, sedangkan yang B dan C ini sediaan hapus yang kualitasnya tidak baik. Ini adalah contoh-contoh dari sediaan hapus yang tidak baik. Apa saja penyebabnya? Penyebabnya mungkin karena sediaan tersebut terlalu tebal ataupun tipis, itu karena tetesan darahnya. Tadi jumlah tetesan darahnya tidak sesuai, bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kemudian sudutnya, kemudian belum menyebar secara merata. Ini dapat kita lihat pada contohnya pada gambar E, ya. Darahnya belum tersebar secara merata sehingga belum merata ke kanan dan ke kiri, kemudian sudah didorong untuk membentuk sediaan sehingga dia jaraknya terlalu pendek, terlalu lebar, tidak lebar, ya, terlalu sempit. Kemudian selain itu bisa terbentuk seperti ini. Ada bolong-bolong pada sediaannya. Nah, ini bisa diakibatkan karena kaca objeknya itu tidak bersih, ya. Ada minyak-minyak di dalamnya sehingga nanti ketika dibuat sediaan menghasilkan sediaan yang bolong-bolong seperti ini. Kemudian yang lainnya adalah tekanan. Tekanan yang tidak merata itu dapat menghasilkan seperti contohnya sediaan pada gambar H. Ya, jadi tekanannya itu harus merata, menyebar dengan merata ke semua arah, didorong secara perlahan tetapi mantap dan tidak ragu-ragu. Jika ragu-ragu, ini contohnya adalah pada gambar B, jadi dia akan tersendat-sendat di tengah-tengahnya. Jadi setelah kita sudah membuat sediaan hapus darah tepi, kemudian akan dilanjutkan dengan pewarnaan. Ya, setelah tadi preparatnya sudah kering, kemudian kita akan menyimpannya di atas rak pewarnaan. Diteteskan dengan metanol dan kita biarkan selama 5 menit untuk memfiksasi sediaan tersebut. Setelah 5 menit kita buang. Jika masih ada tersisa sisa-sisa larutan metanol, setelah itu kemudian kita teteskan Giemsa di atas preparat tersebut. Dibiarkan selama 20-30 menit. Giemsa ini harus menutupi dari semua preparat, ya. Dan jangan sampai dia menjadi kering. Jika sudah terlihat mau mulai kering, tambahkan kembali larutan Giemsa tersebut. Setelah 20-30 menit, kemudian buang sisa dari larutan Giemsa tersebut. Bersihkan slide-nya dengan cara mengalirkan dengan air yang mengalir. Setelah semua sisa dari larutan Giemsa ini bersih dari sediaan hapus darah tepi, kemudian dikeringkan. Keringkannya dengan meletakkan preparatnya dalam keadaan tegak, ya, bukan dalam keadaan mendatar. Tujuannya dalam keadaan tegak itu agar airnya turun ke bawah dan dia dapat segera kering. Nah, ini adalah contoh sediaan hapus darah tepi. Di mana area kita akan melakukan hitung jenis, ini adalah kurang lebih area yang di mana kita akan melakukan hitung jenis. Jadi bukan di area yang tebal,
bukan juga di area paling ujung, ya, tetapi di area mendekati dari ujung preparat tersebut. Kalau di ujung preparat ini areanya terlalu tipis, jadi dia sudah terlalu terpisah-pisah selnya. Tetapi kalau di yang paling di bagian kepala ini terlalu tebal, sehingga sel-selnya itu saling menumpuk. Jika sel sudah saling menumpuk, maka morfologinya itu sudah tidak sesuai lagi. Dan kita akan melakukan hitung jenis dengan cara serpentin. Ini lebih jelasnya. Jadi ini adalah kurang lebih area di mana kita akan melakukan hitung jenis. Pertama kali kita akan meletakkannya misalnya di daerah atas ini, kemudian kita lakukan hitung jenis, ditelusuri ke bawah sampai mendekati ujung preparat, kemudian kita akan menggeser ke sebelah kanan, naik lagi ke atas, geser lagi ke kanan, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan jumlah 100 sel leukosit. Nah, ini adalah contoh ya, contoh area di mana kita akan melakukan hitung jenis. Di sini sel-selnya terpisah secara baik, tidak menumpuk-numpuk dan kita dapat mengidentifikasi selnya dengan baik. Ini ketika dilihat dengan lensa 400 dengan mohon maaf dengan perbesaran 400 kali. Ya, jadi dengan menggunakan lensa objektif 40 kali. Nah, kemudian kita perbesar dengan menggunakan emersi. Sehingga kita mendapatkan perbesaran 1000 kali. Dengan menggunakan perbesaran 1000 kali, kita dapat mengidentifikasi sel dengan lebih jelas. Sel apa yang terlihat? Bagaimana morfologinya? Apakah ada morfologi yang abnormal? Nah, ini adalah contoh-contoh dari sel. Mungkin saya akan mereview sedikit ya. Yang paling atas ini adalah contoh dari eosinofil. Di sini terlihat granulnya kasar, ya. Kemudian dia berwarna kemerahan granul tersebut. Ini adalah sel eosinofil. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah neutrofil segmen. Di sebelah neutrofil segmen ini adalah basofil. Basofil ini dia memiliki inti, ya, dan intinya ini tertutup oleh granul-granul kasar yang berwarna basofil, yang berwarna kebiruan. Kemudian di bawahnya ini adalah neutrofil batang. Di bagian tengah ini adalah limfosit dan di sebelah kiri ini adalah gambaran monosit. Monosit ini memiliki ukuran yang biasanya paling besar, ya. Ukurannya paling besar, kemudian kadang-kadang di dalam sitoplasmanya ini sering kita temukan vakuol-vakuol. Ini contoh lainnya. Yang paling atas ini adalah gambaran dari neutrofil segmen. Kemudian sel ini adalah sel monosit. Terlihat ya sitoplasmanya lebih longgar, intinya juga tidak beraturan, dan di sini terdapat vakuol-vakuol pada sitoplasmanya. Untuk gambar sebelah kanan, ini yang di atas adalah neutrofil batang. Dan di bagian bawahnya kita lihat ada limfosit. Nah, contoh berikutnya ini masih neutrofil segmen, ya. Dan di sebelah kanan ini juga adalah neutrofil batang. Jadi dari intinya dia belum membentuk segmentasi sehingga masih disebutkan sebagai neutrofil batang. Ini contoh yang lain. Pada gambar sebelah kiri ini dua-duanya adalah sel limfosit. Dan di sebelah kanan ini adalah eosinofil. Ya. Ini granulnya, sebenarnya granulnya kasar, hanya saja karena pewarnaannya memang tidak terlalu terlihat, tapi di sini dapat terlihat bahwa granulnya ini kasar sehingga warnanya akan lebih gelap pada seluruh sitoplasmanya. Ini adalah salah satu contoh dari sedian hapus darah tepi, ya.
Kalau kita melihat contoh sedian ini, kita lihat panjangnya sudah memenuhi dari syarat kualitas sedian hapus yang baik. Kemudian dari bentuknya juga seperti lidah, dan bagian ekornya ini sudah lebih tipis dibandingkan dengan bagian kepalanya. Dan dia terlihat seperti satu lapisan. Kita lihat di dalam mikroskopnya seperti apa penampakannya. Nah, ini adalah gambaran ketika melihat dengan perbesaran 100 kali. Di sini terlihat preparatnya, sel-selnya tersebar cukup baik. Kemudian kita perbesar lagi dengan perbesaran 400 kali. Ya, terlihat sel-selnya tersebar dengan baik. Tetapi di ujung ini kita bisa melihat bahwa dia berbentuk lidah ini bukan hasil dari saat melakukan pendorongan membuat preparat tersebut, tetapi ini ada penghapusan di ujungnya, ya. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Ini dihapus, memang sengaja dibentuk untuk membentuk preparatnya supaya terlihat dengan baik secara makroskopis. Ternyata ketika kita lihat dengan mikroskop terlihat bahwa ini preparat yang tidak baik. Nah, ini juga salah satu contoh yang lain. Di sini terlihat hampir semuanya memenuhi syarat kualitas preparat atau slide yang baik secara makroskopis, ya, kecuali yang sebelah kanan, ini dia terlalu panjang. Bagaimana hasilnya ketika kita lihat di bawah mikroskop? Ini adalah gambaran di bawah mikroskopnya. Terlihat nih di sini dalam salah satu slide bahwa selnya bertumpuk-tumpuk, tidak menyebar secara merata. Ya. Kemudian di sini juga ada yang tebal, di bagian tengahnya tipis. Berarti ini tekanannya tidak sesuai, tidak menyebar secara merata. Kalau kita lihat lagi gambaran yang sebelah kanan, ini selnya sangat bertumpuk sekali. Bahkan pada bagian ujung preparat tersebut, sel-selnya sangat bertumpuk. Jadi tidak ada area di mana sel-selnya terpisah secara baik. Pada preparat seperti ini kita tidak dapat melakukan hitung jenis leukosit. Ya, ini semakin terlihat dengan jelas ya. Nih sel-selnya bertumpuk-tumpuk, tidak ada sel yang terpisah satu sama lain dengan baik. Ketika diperbesar, inilah gambarannya. Jadi kalau kalian melihat preparat seperti ini bukan preparat yang layak untuk dibaca. Ini bukan area yang layak untuk dilakukan penghitungan jenis. Di sini bisa terlihat ya, morfologi leukositnya sudah tidak baik, sudah berubah. Jadi kita tidak dapat melakukan hitung jenis leukosit pada preparat tersebut. Nah, ini contoh lagi, contoh yang lain, contoh yang tidak layak. Kenapa? Karena ini pewarnaannya tidak bagus. Pewarnaannya mungkin pada saat mewarnai, salah satu kemungkinannya adalah tidak tertutupi dengan sempurna. Preparat tersebut tidak tergenangi, tidak tertutup dengan larutan GMSA secara sempurna, sehingga hanya beberapa bagian saja yang terwarnai. Atau ketika larutannya sudah mulai kering, ini tidak ditambahkan larutan GMSA kembali, sehingga sel-sel darahnya tidak dapat terwarnai dengan sempurna. Ini adalah contoh yang baik ya. Bisa kita lihat di sini gambaran selnya terpisah dengan baik. Sebelah kanan ini adalah bagian ekor, bagian ujung dari sel. Nah, kita area untuk melakukan hitung jenis adalah di area ini. Ya. Jadi bukan di area ujung di mana sudah sangat terpisah sekali sel-selnya, tapi di area ini ketika dia menyebar secara merata dan sel-selnya terpisah dengan baik. Ini adalah ketika kita melihat dengan perbesaran 100 kali. Kemudian ini dengan perbesaran 400 kali. Terlihat bahwa sel-selnya terpisah dengan baik.
Ya, jadi ini adalah area kita akan melakukan hitung jenis. Kemudian kita lakukan perbesaran lagi dengan menggunakan minyak emersi. Didapatkan gambaran seperti ini. Terlihat dengan baik morfologinya, bagaimana intinya, bagaimana sitoplasmanya, dan kita dapat identifikasi bahwa ini adalah sel limfosit. Dengan melakukan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi, kita dapat mengetahui berbagai macam hal. Misalnya, didapatkan pada pasien tersebut bahwa jumlah leukositnya meningkat dan dari hitung jenis didapatkan persentase neutrofilnya meningkat. Maka ini dapat menunjukkan bahwa pasien itu kemungkinan terkena infeksi bakteri. Kemudian keadaan lainnya adalah ketika didapatkan jumlah leukositnya yang rendah dan ditemukan persentase dari hitung jenisnya dominan limfosit. Maka kita dapat menduga bahwa kemungkinan pasien ini terkena infeksi virus. Jika didapatkan persentase eosinofilnya yang meningkat, ini dapat terjadi pada pasien-pasien yang terinfeksi parasit maupun reaksi alergi. Kemudian jumlah leukosit yang biasanya meningkat juga disertai dengan ditemukannya sel-sel abnormal ini dapat ditemukan pada beberapa keadaan, salah satu contohnya adalah leukemia. Nah, untuk hitung jenis leukosit, ketika jumlah leukositnya dalam keadaan normal, yaitu sekitar 5.000 sampai 10.000, maka kita akan melakukan hitung jenis pada 100 sel leukosit. Tetapi jika jumlah leukositnya meningkat, maka jumlah leukosit yang akan kita hitung pada hitung jenis juga akan semakin banyak. Ya, jadi ketika jumlah leukositnya 10.000 sampai 20.000 per mikroliter, maka kita akan melakukan hitung jenis pada 200 sel leukosit. Sedangkan ketika jumlah leukositnya semakin meningkat, 20.000 sampai 50.000 per mikroliter, maka jumlah leukosit yang akan dihitung pada hitung jenis itu adalah sebanyak 300 sel. Dan juga jika didapatkan jumlah leukosit yang lebih tinggi lagi, lebih dari 50.000 per mikroliter, maka jumlah leukosit yang akan dihitung pada hitung jenis itu adalah sebanyak 400 sel leukosit. Ini adalah blood cell sheet, ya. Jadi di sini sudah dibuatkan kolom-kolom yang terdiri dari 10 kolom. Kemudian di sebelah kirinya ada jenis-jenis dari sel leukosit. Kita akan mengisi blood cell sheet ini ketika melakukan hitung jenis. Kolom yang pertama ini harus terisi penuh dulu sampai 10 sel. Baru setelah itu kita lanjutkan ke kolom yang berikutnya. Jadi ketika kita menemukan, misalnya pertama kita menemukan satu eosinofil, kita akan mencatat di sini. Dikasih turun satu eosinofil. Kemudian neutrofil bandnya ada satu, ditambahkan lagi satu neutrofil band. Neutrofil segmennya kita temukan ada 8. Kita kasih terus 8. Dan ketika selanjutnya ditemukan limfosit 1. Karena di sini di kolom pertama ini jumlahnya sudah 10, maka untuk sel berikutnya yang ditemukan yaitu sel limfosit kita buat terusnya di kolom yang kedua. Begitu seterusnya sampai totalnya nanti adalah 100 sel. Ya. Ini contohnya gambarkan di sini. Setiap kolom adalah 10 sampai nanti totalnya didapatkan 100 sel. Nah, setelah didapatkan, kita menghitung dalam 100 sel, kita harus membuat totalnya. Jadi basofil kita totalkan berapa, kemudian eosinofil berapa, neutrofil band berapa, begitu seterusnya sampai monosit. Contohnya di sini misalkan eosinofil. Eosinofil kita jumlahkan, maka dari 100 sel ini kita dapatkan 2. Setelah kita jumlahkan, kemudian kita akan membuat persentasenya. Ya, dari total tersebut kita akan membaginya dengan jumlah sel yang kita hitung tadi. Jadi 2/100 dikali 100%. Maka didapatkan persentase eosinofil itu adalah 2%.
Begitu juga dengan neutrofil band. Jumlahnya tadi adalah 5. 5 per 100 dikali 100%. Dapatkan persentasenya adalah 5%. Ya, bagaimana jika diberikan hanya 20 sel saja atau 10 sel saja? Maka tetap kalian harus mempresentasikannya dalam 100 sel. Bagaimana caranya? Maka tadi misalnya kita didapatkannya 2 dari 20 sel. 2 per 20 dikali 100 sel dikali 100%. Maka nanti akan didapatkan hasilnya adalah sekian persen. Begitu juga misalnya pada contoh sel yang lain, misalnya pada limfosit, ditemukan 10 limfosit dari 20 sel leukosit. Nah, maka kita menghitungnya adalah 10 per 20 dikali 100 dikali 100%. Nah, ini yang bagian bawah ini adalah lazimnya hasil dari hitung jenis tersebut ditulis. Jadi kalau kalian menemukan urutan seperti ini cara membacanya adalah yang pertama itu adalah basofil, kemudian berikutnya adalah eosinofil, diikuti dengan neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Ya, ini sudah urutan bakunya seperti ini. Ketika sudah mendapatkan persentasenya, maka kita akan melakukan penghitungan jumlah absolutnya. Untuk melakukan penghitungan jumlah absolut, diperlukan jumlah leukosit. Cara menghitung jumlah absolutnya adalah persentase dari leukosit, jenis leukosit tersebut dikalikan dengan jumlah leukosit. Contohnya tadi misalnya eosinofil adalah 2%. 2% dikalikan dengan jumlah leukositnya 7.000, maka 2% dikali 7.000 per mikroliter. Didapatkan hasilnya adalah 140 per mikroliter. Begitu juga dengan neutrofil segmen. Neutrofil segmen didapatkan tadi persentasenya adalah 56%. 56% dikali 7.000 per mikroliter, maka didapatkan hasilnya adalah 3.920 per mikroliter. Ya. Ini adalah nilai normal dari hitung jenis leukosit. Ya. Nah, ketika kalian dapatkan basofilnya meningkat atau melebihi dari nilai normal ini, maka disebut dengan basofilia. Ketika eosinofilnya yang meningkat disebut dengan eosinofilia. Ketika neutrofil band atau neutrofil batang yang meningkat, maka disebut dengan neutrofilia shift to the left. Sedangkan jika neutrofil segmennya yang meningkat, disebut dengan neutrofilia shift to the right. Ya, jadi kalau batangnya yang meningkat, dia shift to the left. Kalau segmen yang meningkat, shift to the right. Kemudian kalau limfosit yang meningkat berarti limfositosis dan monosit yang meningkat adalah monositosis. Kalian juga bisa lihat di sini ini adalah nilai rujukan dari jumlah absolut leukosit. Ini adalah salah satu alat yang dapat dipergunakan juga untuk melakukan hitung jenis leukosit. Ya, ini alatnya semi otomatis. Jadi nanti kita akan menekan tombol-tombol ini sesuai dengan jenis sel yang kita temukan. Dan alatnya akan otomatis berbunyi ketika sudah mencapai 100. Tapi alat ini masih jarang tersedia di laboratorium-laboratorium sederhana. Sekian ya. Dan sesuai dengan slide terakhir saya, practice makes perfect. Jadi dengan berlatih maka kalian dapat menghasilkan hasil yang sempurna. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.